Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya akan coba merangkum materi-materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Nur Ahmad Setiawan Hafizahullah Ta'ala pada pertemuan pertama pembahasan kitab-kitab Ibnul Qayyim. InsyaAllah kita akan membahas kitab-kitab Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama ini adalah kita pilih adalah kitab Al-Fawaid. Ustadzuna pada pagi hari ini menjelaskan terlebih dahulu keutamaan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beserta gurunya, syekhnya itu Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Keistimewaan mereka, karya-karya mereka ya sebagai pembukaan dan latar belakang yang diberikan oleh Ustadzuna. Setelah itu beliau mulai menerangkan kitabnya dari awal, dan dari awal Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan sebuah kaidah yang agung, qaidatun jalilatun fi syuruti al-intifa'i bil Qur'anil Karim, yaitu syarat-syarat bagaimana supaya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran Al-Karim. Ya, di antaranya adalah kita yang paling susah adalah zaman sekarang itu adalah kita fajma' qalbak. Jadi hati kita itu benar-benar kita fokuskan untuk kita dapat mentadaburi, membaca, mentadaburi, memahami makna dan tafsir-tafsirnya. Ya. Beliau Hafizahullah Ta'ala menyebutkan susahnya hal ini di waktu sekarang. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengalihkan konsentrasi kita dari mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Ya, inda tilawatihi wa sama'ihi. Ya, ini kita harus benar-benar mengumpulkan hati kita, memfokuskan hati kita saat kita membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya, wa alqi sam'aka wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Jadi benar-benar kita harus mendengarkan dan merasakan kehadiran zat yang berbicara. Jadi seakan-akan kita benar-benar menghadirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang berbicara dengan kita. Ya. Dan satu poin yang penting yang disampaikan oleh Ustadzuna adalah fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih. Al-Quran itu adalah ditujukan untuk kita semua, ya, lewat lisan Rasulullah SAW. Tapi tujuannya adalah kita semua. Ya, diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, jadi perasaan itu kita hadirkan bahwasanya memang yang dituju, ya, Allah itu memaksudkan, dan Allah itu sedang berbicara pada kita. Ya, itu perasaan itu mesti dihadirkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menukil ayat di surat Qaf, ya, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 unsur. Ya, 4 unsur yang dibutuhkan supaya kita dapat memahami Al-Quran Al-Karim. Ya. Unsur yang pertama adalah mu'athirun muqtadin, yaitu adalah bahwa harus ada bendanya yang mempengaruhi, harus ada zat yang mempengaruhi. Yang kedua adalah mahallun
qabilun. Jadi tempat yang menerima. Kemudian syartul lihusulil athar. Kemudian harus ada syarat-syarat, ya, syarat-syarat bagaimana supaya zat yang mempengaruhi itu bisa memberikan pengaruh. Ya, kemudian wantifa'ul mani' alladhi yamna'u minhu. Kemudian tidak adanya penghalang-penghalang. Ya, Ustadzuna Nur Ahmad Setiawan hafizahullah ta'ala mengibaratkan ini kita seperti ingin memasukkan paku ke dalam kayu. Ya, memasukkan paku ke dalam kayu. Yang pertama harus ada mu'athir, muqtadin. Harus ada pakunya, zat yang bisa, sesuatu yang memang akan ditancapkan, akan dimasukkan. Ya, kemudian mahallun qabilun, ya. Jadi tempat yang menerima. Mahallun qabilun, tempat yang menerima. Yaitu kayunya. Ya, yaitu kayunya. Kemudian harus saja syaratnya, syartun lihusulil athar. Syaratnya apa supaya paku itu bisa masuk dalam kayu adalah dipukul. Ada paku, tidak ada paku, ada kayu tapi tidak dipukul, paku tidak bisa masuk dalam kayu. Kemudian wantifa'ul mani' alladhi yamna'u minhu, dan tidak ada penghalang. Itu contohnya adalah pakunya mungkin sudah lemah atau justru kayunya terlalu keras atau kayunya dari besi, atau lebih keras dari paku, ya, mungkin besi, pakunya bengkok, tidak bisa masuk. Nah, itu penghalangnya. Jadi ada 4 unsur, yaitu zat yang ingin dimasukkan, kemudian tempat yang menerima, kemudian syarat-syarat supaya zat itu bisa masuk, kemudian tidak adanya hal-hal yang menghalangi masuknya zat tersebut. Ya. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, itu memenuhi itu semua, ya, dari sisi ringkasnya lafaz dan jelasnya petunjuk, ya, dan bisa menyampaikan ke yang dituju. Itu semua ayat Al-Qur'an ringkas, jelas, dan bisa dipahami. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, menjelaskan ayat di surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra, ya, isyaratun ila ma taqaddama min awal surah ila hahuna wa hadha huwa al-mu'aththir. Ya, jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang ingin dimasukkan dalam hati kita, dalam hati seorang hamba. Itu mu'aththir. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an adalah zat yang ingin dimasukkan. Wa qawluhu liman kana lahu qalbun, ya, itu adalah tempatnya, ya, tempatnya. Fa hadha huwal mahallul qabil. Jadi adalah tempatnya. Tempatnya apa? Tempat yang Al-Qur'an itu bisa masuk, ya, syaratnya tadi kan ada zat yang ingin dimasukkan, kemudian ada tempat yang menerima. Syaratnya adalah al-qalbul hayy, hati yang hidup. Ya, alladzi ya'qilu anillah, ya, yang berpikir tentang Allah. Ya, hati yang hidup. Kemudian unsur yang ketiga, qaluhu au al-qassam'a, ya. Nah, ini adalah syaratnya. Jadi yang pertama adalah ada zat yang dimasukkan atau mu'athir. Kemudian yang kedua mahallu qabilun, ya, mahallun qabilun, tempat yang menerima, ya. Mahallun qabilun, tempat yang menerima, yaitu hati yang hidup. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah al-qassam, yaitu orang yang ingin Al-Quran itu masuk harus mendengarkan. Ya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Kemudian syarat yang keempat adalah, ya, unsur yang keempat adalah untuk supaya
ayat Al-Quran itu dapat masuk adalah intifa'ul mawani'. Ya, tidak ada penghalang, yaitu kesibukan hati ya dan kelalaiannya atas makna-makna dari ayat Al-Quran. Ya, kemudian juga yang kedua adalah teralihkannya perhatian dari ayat-ayat tersebut. Ya, 4 hal ini yang dibahas pada pengajian pada pagi hari ini dan pada sesi diskusi. Ya, kita bahas bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menempatkan syarat-syarat agar kita dapat mengambil manfaat dari Al-Quran Al-Karim di pembahasan pertama. Menandakan apa? Menandakan pentingnya hal ini, bahwasanya faidah-faidah yang lain dari semua dari apa yang beliau tulis itu tidak akan bisa kita dapatkan jika kita tidak bisa memasukkan ayat-ayat Al-Quran dan mentadaburinya dalam keseharian kita. Oleh karenanya kita mesti mau tidak mau memaksa diri untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan ya kita untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran Al-Karim setiap harinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan faedah pada pengajian hari ini. Insya Allah di kajian-kajian berikutnya insya Allah ada Zoom, kemudian direkam, kemudian kita upload di YouTube. Dari pihak Travel Awinatur sudah bersedia untuk mengupload di YouTube Awinatur. Jazakumullahu khairan. Semoga bisa terlaksana, dan kalau tidak nanti mungkin kita berusaha sampaikan faedah-faedah yang tidak sempat terupload. Ya, karena rencananya hari ini memang kita rekam, tapi qadarullah ada perpindahan tempat, settingnya belum disiapkan, sehingga tadi hanya kajian offline saja para ikhwah yang hadir di kediaman Ustazuna Nur Ahmad Setiawan hafizahullah ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.